Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Malam itu, Putri berkata bahwa dia ingin meneriakkan kebahagiaannya. Jadi di tengah malam, Randy mengantarnya ke sini, hanya untuk membiarkannya memiliki cara untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Randy masih ingat malam itu, mereka berdua terbungkus bersama di ranjang besar ini, berbagi momen romantis yang hanya milik mereka. Memikirkan malam itu, dengan keharuman lembut di pelukannya, Randy yang beberapa tahun terakhir melajang, tiba-tiba merasa panas dan kering. Dalam hatinya, ada suara yang berteriak dan menjerit dia mendambakannya. Randy berharap dia bisa menjadi gila seperti malam itu dan memasukinya secara keseluruhan. Namun, Randy tidak akan membuatnya takut atau menyakitinya. Itu sudah luar biasa selama Putri bisa tidur di pelukannya seperti yang dia lakukan sekarang. Dia tidak tahu berapa lama Putri tidur sebelum dia bangun. Putri tidak tidur begitu nyenyak untuk waktu yang lama. Ketika dia bangun, dia merasa jauh lebih energi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat wajah tampan di depannya. Dia ketakutan dan mundur. Putri sangat malu sehingga dia merasa panas di sekujur tubuhnya. Kita, Randy mengulurkan tangannya dan menariknya ke belakang. Dia bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin tahu apakah kita melakukan sesuatu satu sama lain?" Putri tidak berani menatapnya, jadi dia membenamkan kepalanya di bantal dengan malu-malu. Sebelum dia setuju untuk menjadi pacar resminya, mereka sudah melalui langkah-langkah dan tertidur bersama. Kuncinya bukanlah apakah sesuatu terjadi, tetapi apakah dia merasa bahwa dia tidak memiliki prinsip dan terlalu santai tentang hal seperti itu. Segala sesuatu yang seharusnya terjadi telah terjadi, kata Randy tenang. Putri kecil mereka sudah begitu besar sekarang, bukankah sesuatu sudah terjadi di antara mereka? Putri memelototinya dan mencubit pinggangnya dengan keras. Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu jika sesuatu seperti itu telah terjadi? Dia biasa mencubitnya ketika dia marah, tetapi dia terlihat sangat menggemaskan sekarang. Randy tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Hari mulai gelap. Kamu pasti kelaparan." Putri bahkan tidak menyadari jika Randy tidak menyebutkannya. Ketika dia mengatakannya, dia merasakannya perut keroncongan. Dia mengangguk dan berkata, "Sudah larut. Ayo cari makan dan segera kembali." Randy mengusap kepalanya dan berkata, "Bangun dan mandilah dulu. Aku akan menunggumu di bawah." "Oke." Putri berbalik dan bangkit dari tempat tidur. Dengan wajah merah, dia menundukkan kepalanya dan berjalan ke kamar mandi. Melihatnya berjalan ke kamar mandi, Randy bangkit dan pergi. Randy pergi ke dapur kecil di lantai pertama dan akan memasak untuknya. Ketika Putri turun, dia tidak melihat Randy di ruang tamu. Sebaliknya, ada suara yang datang dari dapur di dekatnya. Putri melihat keluar dan menemukan bahwa Randy juga menatapnya. Randy memandangnya dan berkata, "Ada beberapa makanan ringan di atas meja." Melihatnya berjalan ke kamar mandi, Randy bangkit dan pergi. Randy pergi ke dapur kecil di lantai pertama dan akan memasak untuknya. Ketika Putri turun, dia tidak melihat Randy di ruang tamu. Sebaliknya, ada suara yang datang dari dapur di dekatnya. Putri melihat keluar dan menemukan bahwa Randy juga menatapnya. Randy memandangnya dan berkata, "Ada beberapa makanan ringan di atas meja. Kamu bisa makan dulu, masakanku sebentar lagi akan matang. Bisakah kau memasak?" Apa yang orang ini tidak tahu bagaimana melakukannya? Semakin sempurna Randy, semakin Putri jatuh cinta padanya. Tetapi pada saat yang sama, dia lebih takut untuk bersamanya.
Lagi pula, kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Yang paling penting adalah masih ada Putri Bramasta yang lain di dalam hatinya. Aku tidak melakukannya dengan baik. Aku harap kamu tidak keberatan, jawab Randy. Di masa lalu, dia tidak pernah memasuki dapur. Dia belajar perlahan setelah Putri bersamanya, tetapi Putri benar-benar melupakannya. Putri menatapnya dan melihat sosoknya yang sibuk di dapur, seolah-olah seseorang telah melakukan ini untuknya sebelumnya, tetapi bayangan itu datang dan pergi begitu cepat sehingga dia tidak menangkapnya sama sekali. Seolah-olah kilatan bayangan tadi hanyalah ilusi. Menatap Randy untuk waktu yang lama, Putri berjalan mendekat dan berkata, "Randy, ada yang bisa aku bantu?" Randy berbalik dan berkata, "Kamu bisa membantuku memakannya?" Hanya untuk memakannya? Sungguh kalimat yang sederhana namun hangat. Itu menghangatkan hatinya. Putri juga mengerti bahwa semua kelembutan, kehati-hatian, dan kesabaran Randy mungkin bukan untuknya, tetapi itu semua untuk Putri Bramasta, mendiang istrinya yang tidak bisa lagi menikmati kelembutannya. Apa yang dapat aku lakukan, pikir Putri? Dia tahu bahwa pria ini kemungkinan besar akan mengambilnya sebagai pengganti, tetapi dia tidak ingin melepaskannya. Dia ingin memeluknya erat-erat, hari ini, besok, setiap hari di masa depan. Dia bisa menikmati kebaikannya, kelembutannya, dan kebaikannya. "Kamu kenapa?" Randy berbalik dan melihat Putri dalam keadaan linglung. Dia sangat khawatir sehingga dia mengerutkan kening. "Aku baik-baik saja," Putri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan aku membantumu. Meskipun aku tidak pandai memasak, akan lebih cepat jika dikerjakan bersama-sama." "Tidak perlu, ini akan segera siap," jawab Randy. Ketika mereka baru saja mendaftar untuk menikah, Putrilah yang sibuk di dapur, dan sekarang Putri akan diurus olehnya. "Aku akan pergi dan makan makanan ringan dulu. Aku terlalu lapar," kata Putri sambil tersenyum. Karena Randy sangat gigih, dia akan menunggu dan melihat. Setelah beberapa saat, dia bisa mencicipi makanan yang dimasak oleh bos besar Sandiga Group. Apa bedanya dengan makanan yang dimasak oleh orang biasa? Randy berbalik dan memandang Putri, yang sedang duduk di meja makan sambil makan makanan ringan melalui jendela transparan. Penampilannya tidak berubah sama sekali dari 3 tahun lalu. Itu adalah orang yang sama. Randy ingin lebih menyayanginya. "Putri, kali ini, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita," Randy bersumpah dalam hatinya. Setelah mengirim Putri pulang malam itu, Randy berkeliling dan menemukan tempat yang sempurna untuk mengawasi kamarnya. Pada saat ini, lampu di ruangan kamar Putri sudah dinyalakan. Ada sosok ramping berkedip di lampu kuning hangat yang sangat menghibur. Randy berdiri di sana, mengawasinya mondar-mandir dengan tenang. Sosoknya yang mungil membuat bayangan belang-belang di jendela. Randy berharap dia bisa mengawasinya sepanjang malam. Tapi tidak lama kemudian, Putri menarik tirai dan mematikan lampu. Saat lampu padam, hati Randy tiba-tiba menjadi kosong. Hanya beberapa menit, dia sudah merindukannya. Dia juga khawatir apakah Putri akan mengalami mimpi buruk atau tidak. Setelah berpikir sejenak, Randy mau tidak mau mengeluarkan ponselnya dan memutar nomornya. Segera, dia mengangkat telepon. "Halo." Suaranya berasal dari kegelapan, lembut dan manis. "Kamu belum tidur, belum? Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan?" Randy tersenyum dan menjawab dengan jujur. "Memikirkanmu." Randy mengatakan yang sebenarnya, dia tidak berbohong sama sekali. Tapi Putri, di ujung telepon, tersipu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pria ini benar-benar jujur. Bagaimana dia bisa menolaknya, Putri? Karena Putri tidak menjawab, Randy menyebut namanya lagi. "Iya," Putri menanggapi. Dia masih ada di sana, dan Randy merasa nyaman. Randy menatap kamar Putri dengan lembut. Randy terkekeh dan berkata, "Bisakah kamu membantuku?" "Hah?
untuk apa kamu membutuhkan bantuanku? Suara lembut Putri berpindah dari gagang telepon ke telinganya. Dia tahu bahwa dia dalam suasana hati yang baik hari ini. Randy menambahkan, aku kurang tidur baru-baru ini. Bisakah kamu berbicara denganku seperti ini? Tetap di telepon. Jangan menutup telepon. Mungkin, jika dia menemaninya dengan cara ini, Putri tidak akan mengalami mimpi buruk lagi. Yang perlu Randy lakukan hanyalah bertahan di malam hari. Saat matahari terbit, dia akan menemukan cara untuk membawa pulang Putri. Namun, Putri tidak menjawab. Ada keheningan lain di ujung telepon yang lain. Malam itu sunyi, dan kesunyian menjadi sangat memekakkan telinga. Randy tiba-tiba merasa sedikit khawatir dengan permintaannya yang tiba-tiba. Dia hendak mengatakan sesuatu untuk memecah kesunyian ketika dia mendengar tawa dari ujung telepon. Lembut, dengan sedikit ketidakberdayaan dan keindahan. Tuan Randy, Putri memanggilnya. Apakah kamu pernah menghibur Nyonya Randy seperti ini di masa lalu? Sekarang giliran Randy yang terdiam. Bagaimana dia harus menjawab? Apakah begitu? Akankah Putri cemburu pada dirinya sendiri? Tidak. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.